Rekan-rekan akademia, apa kabar? Usap semua dengan video baru. Video kali ini saya ingin membahas tentang membuat vacation decision making. Jadi atau travel decision making. Jadi ada penelitian-penelitian gitu tentang bagaimana proses seseorang eh, hingga dia itu melakukan kunjungan ke sebuah destinasi, dan itu ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor ya, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, ini contoh ya, kalau Anda menggunakan ini kata vacation decision making, kata ininya apa namanya, keywordsnya, bahwa di sini ada unsur-unsur ya, ada sosial, ada geographical, ada lingkungan, dan sehingga kemudian keputusan itu dibuat. Atau ada lagi yang populer, yaitu uh, for example gambar yang ini ya. Di sini dibuat bahwa pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh peran dari setiap ini kebetulan family ya. Ada keputusan itu dipengaruhi oleh posisi seseorang di dalam keluarga. Apakah dia sebagai kepala keluarga gitu, atau sebagai pasangan, baik sebagai anak, anak pun ada anak tua, anak-anak, maksudnya ada anak, semakin banyak anggota keluarga, ini akan mempengaruhi semakin rumit keputusan itu dibuat, ya. Terutama jika masing-masing memiliki preferensi yang berbeda terhadap destinasi. Di sisi lain, di sini juga eh, ada beberapa hal ya, kayak misalkan apa istilahnya, bahwa keputusan itu bisa dipengaruhi juga oleh faktor-faktor seperti misalkan jenis ya, jenis destinasi, terus jenis itu maksudnya apakah daerah pantai, apakah daerah pegunungan kayak gitu ya, termasuk juga ke dalam atau ke luar negeri, termasuk juga mau nginep di mana gitu ya. Nginep tuh maksudnya jenis akomodasinya, apakah semacam hotel ataukah semacam lodge atau apartemen kayak gitu. Nah, ini eh, dari penelitian terdahulu yang beberapa sudah saya baca itu, mostly ya, kebanyakan itu menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, ini saya pernah melakukan kualitatif, tapi kemudian saya kuantitatifkan. Jadi ada dua tahap. Nah, ini sekarang saya akan membuat dulu tahap, saya akan membuat tahap kualitatif juga ya, tahap awal, yang kemudian nanti akan saya bawa ke tahap kuantitatif. Nah, sekarang yang menjadi unik adalah kondisi pandemi. Apakah orang masih melakukan vacation? Yes, gitu. Iya, banyak orang yang masih melakukan vacation dengan destinasi yang berbeda-beda. Jadi mungkin keputusan judulnya di sini adalah eh, nanti saya bahasa Indonesia kan, vacation decision making during pandemic. Jadi gimana bahasa Indonesia-nya ya? Pembuatan keputusan berlibur saat pandemi ya. Pembuatan keputusan berlibur saat pandemi. Ada orang atau ada keluarga yang memang tertib ya, selama pandemi mereka tidak melakukan liburan. Jadi benar-benar stay at home. Tapi di luar sana banyak juga keluarga atau individu yang apa istilahnya, ignore, yang tetap mereka melakukan perjalanan. Nah, di sini saya akan ada beberapa screening yang akan saya buat ya. Apakah Anda pernah melakukan perjalanan liburan selama pandemi COVID? Jawabannya yes, ya, tidak. Tidak, saya stop. Kenapa? Karena yang saya cari adalah mereka yang pernah melakukan perjalanan
liburan selama pandemi COVID-19 ini. Nah, terus kemana? Ini dibikin required, terus kemudian saya bikin pertanyaan baru. Apakah Anda pernah melakukan perjalanan liburan selama pandemi? Nah, gitu. Nah, terus di sini, oke, saya perjelas dulu ya. Mungkin kondisinya adalah Maret kan udah mulai di banyak penutupan ya. Kita bikin Maret 2020 sampai sekarang. Gitu ya, biar jelas. Februari saya masih traveling ke ke, ke luar kota, keluar negara. Tapi kemudian ini tujuan untuk liburan ya. Tapi setelah itu saya stop. Oke, sekarang apakah Anda pernah melakukan perjalanan liburan selama pandemi? Yes atau stop? Artinya kita tidak membutuhkan orang yang tidak melakukan perjalanan. Eh, Perjalanan liburan kemana saja, kemana saja yang Anda lakukan dalam negeri, luar negeri. Saya bikin dalam dan luar negeri. Oke, jadi di sini nggak multiple, saya bikin satu aja. Karena kalau multiple agak ribet nanti ketika data yang mengolah data, kita bikin seperti ini. Perjalanan liburan kemana saja yang Anda lakukan selama pandemi. Tadi kita batasi Maret 2020 until now sampai sekarang. Terus kemudian saya akan bikin ini lagi. Ketika Anda melakukan perjalanan, kita bikin teks ini. Ketika Anda memutuskan melakukan perjalanan liburan ya. Ini saya khususkan perjalanan liburan ya, bukan perjalanan untuk dinas atau apa. Di dalam negeri bukan faktor tapi hal-hal apa saja yang Anda pertimbangkan melakukan perjalanan liburan di dalam negeri. Ketika memutuskan melakukan perjalanan liburan di dalam negeri selama pandemi. Sekali lagi saya ingatkan di sini Maret 2020 sampai sekarang. Hal-hal apa saja yang Anda pertimbangkan? Nah, ini mungkin long answer ya. Terus kemudian sebelum ke sini saya pakai ini dulu. Dengan siapa Anda melakukan perjalanan liburan ke dalam negeri? Di dalam negeri. Di sini ada tulisan sendiri, terus dengan pasangan. Di sini dibikin multiple. Ini saya nggak required ya. Kenapa? Karena bisa saja orang itu hanya melakukan perjalanan ke dia tidak. Oh oke oke gini. Dengan pasangan, terus dengan keluarga, anak, anak ya, terus kemudian mungkin di sini orang tua,
sini dengan teman, dengan teman, dalam kurung teman-teman. Di sini ada anak, dalam kurung anak-anak. Nah, terus kemudian biasanya dengan siapa lagi atau ada pilihan lain di sini tulisnya, saya tidak melakukan perjalanan liburan di dalam negeri selama pandemi, gitu ya. Nah, ini saya taruh di paling atas. Oke, saya tulis di sini lainnya. Lainnya ini misalkan dengan kakek, dengan nenek, atau dengan teman, kolega, atau dengan atasan, ya. Bisa dengan siapa aja kita tulis lainnya. Jawab pertanyaan yang sama. Ini saya di dalam negeri ya. Mungkin kemudian saya tambahkan hal yang sama. Kita tulis di sini ke luar negeri. Ke luar negeri. Nah, di sini jawabannya kita copy. Oh, sebetulnya ini bisa di ini ya. Jepret. Saya copy ya. Perjalanan ke luar negeri. Luar negeri, di sini saya tidak melakukan perjalanan ke huh, ke luar. Kemudian ada sendiri, pasangan dan seterusnya. Oke, ini untuk mengantisipasi ya. Terus kemudian dengan siapa mau perjalanan ke luar negeri, ini dihapus dulu. Jika Anda memutuskan melakukan perjalanan liburan di dalam negeri selama pandemi Maret, hal apa saja yang Anda pertimbangkan? Nah, ini hal yang sama, ke luar negeri. Ini saya bikin tidak required, mungkin sorry sebentar, karena bisa aja orang itu sebentar, caranya gimana, beri tanda silang jika Anda tidak berlibur di dalam negeri. Nah, oke ya. Nah, sekarang saya akan tambahkan pertanyaan pertanyaan terbuka seperti ini. Hal hal apa saja yang Anda pertimbangkan ketika Anda memilih destinasi, atau saya tulis tujuan untuk berlibur di dalam negeri. Oh, sebentar. Eh, ini liburannya ya, ini destinasi ya. Saat pandemi. Hal apa saja Anda pertimbangkan ketika Anda memilih destinasi untuk berlibur di dalam. Oke, ini saya copy ke luar di luar negeri, di luar negeri. Nah, ini bisa long answer, ini juga bisa long answer. Terus di sini
ke luar negeri. Oke. Nah, terus kita ini saya copy lagi. Nanti kita baca ulang ya. Kita baca ulang. Anda memilih destinasi. Jadi ini memilih eh, tempat menginap selama berlibur di luar negeri saat pandemi. Di luar negeri ya. Di dalam negeri. Oke. Sebetulnya ini saja sih yang ingin saya tanyakan dalam untuk penelitian saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena saya terilhami dari ini ya. Wah, di sini dia ngomongin soal destinasi, soal penginapan. Oh, ada satu pertanyaan, ada pertanyaan tambahan yaitu mengenai eh, oke, siapa orang yang paling oke, ini pilihannya bukan ini saya ganti dulu teksnya. Siapa pihak yang menurut yang selama ini paling berpengaruh bagi Anda saat Anda memutuskan melakukan liburan selama pandemi? Siapa pihak yang selama ini? Siapa itu berarti saya berharap ada jawabannya only one ya. Kalau dia dua atau tiga, saya hapus yang kedua dan ketiga. Oke, saya ulangi dari sini. Apakah Anda pernah melakukan perjalanan liburan selama pandemi? Pandemi ya, bukan pandemi karena bahasa Indonesia. Terus, ya tidak. Perjalanan liburan kemana saja yang selama dilakukan selama pandemi? Oke, dalam negeri, luar negeri, dalam dan luar negeri. Dengan siapa Anda melakukan perjalanan? Saya tidak melakukan perjalanan di dalam negeri ya, liburan di dalam negeri dan saya perjalanan liburan ke luar negeri. Terus kemudian ketika Anda memutuskan melakukan perjalanan liburan di dalam negeri selama pandemi, hal apa saja yang Anda pertimbangkan ketika jika Anda tidak berlibur ke luar negeri? Anda pertimbangkan liburan ke luar negeri di dalam negeri. Oke, hal ada memilih destinasi, terus kemudian di sini destinasi di dalam negeri, destinasi di luar negeri. Ya. Terus kemudian tempat penginapan di dalam negeri, penginapan di luar negeri. Alright. Terus kemudian siapa pihak yang selama ini paling berpengaruh. Alright. Udah. Terus kita cek lagi model-model ini apakah ada yang tertinggal. Jadi di sini ada decision unitnya ya, perannya dia sebagai apa, tapi nggak semuanya saya ikutin karena saya melihat yang hal-hal lain aja yang di sini ada umur ya, sosial, terus kemudian secondary, group. Oke. Nah, terus kemudian saya akan tambahkan, sorry, saya kembali lagi ke sini. Saya cukup. Siapa yang profil Anda ya? Kita perlu tahu profil si responden.
laki-laki, perempuan. Ini required. Terus kemudian usia, usia Anda. Di sini usianya mungkin saya perlu batasi 17 sampai 20, terus kemudian 21 sampai 24, 25 sampai 29, kemudian 30 sampai 34, terus kemudian 35 sampai 35 sampai berapa? 39, kemudian 40 to 44, kemudian 45, oops, 40 to 44, 45 to 49, kemudian 50, atau 49 ya, lebih besar dari 49. Oke, usia Anda, terus kemudian di sini saya tambahkan lagi status pernikahan. Menikah, belum menikah, terus kemudian berpisah atau bercerai, terus kemudian pasangan meninggal. Ya. Ini belum menikahnya saya pindahin ke sini ya. Status pernikahan, terus kemudian status pekerjaan. Belum atau tidak bekerja, kemudian bekerja, terus memiliki usaha sendiri, yang terakhir adalah pensiun. Oke. Untuk profil kayaknya udah. Terus kemudian Anda bisa juga tentukan di sini kondisi tempat tinggal Anda. Ini juga penting. Pertama, tinggal sendiri. Oh, bukan kondisi tempat tinggal ya, kondisi tinggal Anda. Gitu aja ya. Ada tinggal sendiri, tinggal dengan pasangan. Ini saya nggak ngomongin pasangan tuh bisa aja pasangan menikah atau pasangan de jure, de facto, atau bisa saja pasangan ya ya, pokoknya pasangan. Terus tinggal sendiri pasangan, tinggal dengan pasangan dan anak. Ya, ini bisa aja tanpa anak ya. Tinggal dengan teman. Bisa ya kalau misalkan ada kontrak atau kos berdua dengan teman sharing kayak gitu ya. Bisa begitu ya, sharing. Terus kemudian tinggal dengan orang tua. Tinggal dengan pasangan tanpa anak, dengan pasangan dan orang tua tanpa anak gitu kan. Bisa juga di sini tambahkan tinggal dengan pasangan gimana? Pasangan dan orang tua, dengan pasangan, anak, dan orang tua. Bisa juga begini. Atau well, tinggal sendiri, atau ini kita dulu. Kita bikin seperti ini pertanyaannya. Dengan siapa Anda tinggal? Gitu kan? Sendiri, pasangan, anak. Ini multiple.
boleh pilih lebih dari satu. Ada sendiri pasangan, ada anak, terus ada orang tua, terus ada saudara kakek mungkin ya, kakek, nenek. Anak juga nanti akan rumit loh sebetulnya. Ada anak tiri, anak ada orang tua juga ada orang tua kiri, orang tua tiri kayak gitu. Tapi kita nggak sampai serumit itu. Kakek, nenek, terus di sini mungkin anggota keluarga lain. Terus kita tambahkan di sini ART, asisten rumah tangga, anggota keluarga lain. Terus di sini ada orang lain. Oke, so kira-kira seperti ini. Yang ini saya hapus ya. Ini diisi. Nah, kemudian saya akan buat sebuah pengantar description. Bisa panjang, bisa pendek ya. Saya kasih nomor di sini atau bisa email. Dear responden, saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang pembuatan keputusan beliau saat pandemi. Mohon bantuan saat pandemi COVID-19. Mohon bantuan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut. Terima kasih. Diulang lagi, ini ada. Oke, kalau sudah, saya cek dulu reviewnya. Ini tujuan ya, destinasi. Kalau ini penginapan di dalam dan di luar negeri. Faktor-faktor apa saja. Nah, terus kemudian kita akan pastikan bahwa mobile juga bekerja saya sehingga si responden bisa mengisinya dengan mengisi menggunakan ini gambar ini fun banget. Ya udah kita gunakan. Pandemi, sorry, maksud saya adalah bahwa liburan ini responden bisa mengisi menggunakan either itu apa istilahnya, either itu laptop, komputer atau PC atau juga tablet atau handphone ya. Jadi bisa. Oh ya, saya melihat gambar ini juga sebetulnya ada satu yang bisa saya sempilkan di sini. Kita tambah, oh ini long answer, jangan lupa. Nah, kita tambahkan di sini hal-hal apa saja yang Anda pertimbangkan ketika akan berlibur, ketika memilih jenis transportasi untuk berlibur selama pandemi. Ini saya bikin satu aja, tidak di dalam, tidak di luar negeri, tapi satu ya. Jadi kan dengan asumsi bahwa si ini
akan melakukan perjalanan, either dia nanti menggunakan kendaraan pribadi, bisa juga dia melakukan perjalanan, oke, ya, either dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. So, saya rasa ini udah cukup. Tinggal kemudian saya bikin share-nya di sini, share diklik di sini. Ini pastikan only people, anyone can respond, lalu copy, lalu kita bikin bit.ly tujuannya supaya kuesioner kita itu URL-nya jangan terlampau besar, jangan terlalu panjang maksudnya. Paste di sini, kemudian create. Nah, di sini bit.ly slash apa istilahnya, vacation, mungkin gini, vacation during pandemic, atau jangan serem-serem judulnya. Eh, apa ya, liburan gitu ya, liburan saat pandemi. Oke, saya save. Nanti rencana saya setelah, oh error, kenapa error? Bisa saja ini saya tambahin Kak, ya. Karena kenapa error? Karena biasanya udah ada orang yang menggunakan kode ini. Rencananya setelah saya selesai mengumpulkan, nanti kualitatif ini akan saya jadikan kuantitatif. Semoga menginspirasi. Sampai ketemu lagi pada video saya yang akan datang.